Perburuan terhadap anggota TNI yang membelot ke kelompok kriminal bersenjata terus dilakukan TNI Angkatan Darat. Salah satu anggota yang membelot adalah Pratu Lukius. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan, Lukius membawa 2 magasin berisi 70 butir peluru. Prajurit 1 Lukius diketahui membelot sejak lari dari barak militer pada Februari lalu. Kasat juga menyebut, selain Lukius, ada sejumlah anggota TNI yang membelot. Kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini. Walaupun tidak sama persis, tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali lagi itu cukup sering. Jadi saya juga tidak ingin misalnya mengambil kesimpulan kasar bahwa ini ada hubungannya dengan putra daerah, sama sekali tidak. Karena apa? Memang saya terbuka, nggak bohong. Di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pasca serangkaian serangan kelompok kriminal bersenjata dalam 2 pekan terakhir, situasi mulai kondusif. Kehadiran TNI dan Polri di distrik Beoga meningkatkan rasa aman warga. Warga pun berharap situasi ini bisa terus bertahan di Beoga. Mau saya dan Tuhan juga mau itu Beoga harus aman. Ya, seperti yang tahun lalu di sini aman. Sampai saat ini juga maunya aman. Saya tidak mau terjadi yang seperti beberapa hari lalu ini. Sementara itu, Polda Papua menangkap seorang anggota polisi berinisial Bribka HSW karena kedapatan membawa puluhan amunisi tanpa dilengkapi dokumen menuju Intan Jaya, Papua. Bribka HSW ditangkap di Bandara Nabire. Kapolda Papua menegaskan jika Bribka HSW terbukti berupaya menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata, maka akan diberikan sanksi tegas dan dipecat dengan tidak hormat. Pernah membiarkan anggota Polri main-main dengan senjata api dengan amunisi. Bahkan kemarin di Timika saya sampaikan kalau itu terdapat memang dia sedang menjual itu, tembak kakinya atau kasih rusak kakinya. Ini kan berulang kali mereka nggak mikir risiko dari dia menjual senjata api maupun amunisi kepada yang bukan TNI Polri, apalagi dengan organisasi yang sedang berjuang di Papua ini. Risikonya kan dia mengorbankan nyawa temannya sendiri, termasuk masyarakat. Selain menangkap anggota polisi, Polda Papua juga menangkap seorang pendeta yang diduga jadi penyandang dana pembelian senjata bernama Paniel Kogoya. Polda Papua menyebut Paniel Kogoya sudah 5 kali membeli senjata untuk diserahkan kepada kelompok kriminal bersenjata. Pembelian pertama diduga dari seorang polisi anggota Brimob pada Oktober 2020. Paniel Kogoya saat ini ditahan di Mapolres Nabire. Beliau juga dari hasilnya menyatakan bahwa dia menjual senjata api, membeli senjata api dari saudara DC sebanyak 3 kali. Transaksi semu pertama itu sekitar tahun 2018, yaitu membeli 1 pucuk M16 dan magasin yang isi dalam kardus dengan harga 350 juta. Transaksi kedua, Paniel ditangkap setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait dengan pembelian senjata api ilegal. Ditangkapnya Paniel Kogoya merupakan pengembangan dari keterangan tersangka kepemilikan senjata api berinisial DC dan FA. Tim Liputan, Kompas TV.